Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program Sahabat Galilea. Bapak Ibu, saya ajak saudara untuk melihat di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobat adalah satu dari perkataan sukar yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Perkataan ini dikategorikan suatu perkataan yang sukar karena bertobat adalah sebuah keputusan pribadi dan itu merupakan keharusan atau wajib hukumnya atau syarat mutlak untuk dapat masuk surga. Sebab kerajaan surga sudah dekat, dikatakan demikian. Ingatlah, zaman akhir saat ini sesungguhnya sudah dimulai. Zaman akhir itu sudah dimulai saat ini. Ya, sejak kedatangan Kristus pertama ke dunia ini dan akan berakhir pada kedatangannya yang kedua kalinya nanti. Kerajaan surga sudah dekat, dikatakan demikian. Artinya kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah sebuah kepastian. Amin Bapak Ibu. Tanda kedatangan Kristus yang kedua kali diantaranya, yang pertama, Injil kerajaan harus tersebar. Ya, hari-hari ini kita lihat, Injil kerajaan Allah sudah disebarkan di mana-mana. Dan karena itu peran orang percaya sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Sebab menyebarkan berita Injil ke seluruh dunia adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang percaya. Karena Yesus memberitakan, ya, jadikan semua bangsa muridku. Karena itu kita harus menjadi Injil Kristus yang terbuka bagi setiap orang. Amin. Yang kedua, orang pilihan Tuhan akan semakin sempurna di dalam iman. Kalau kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 3, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk saudara 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-15. Dikatakan di ayatnya yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di ayatnya yang ke-15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat. Saudaraku yang kekasih, ya. Jadi dikatakan bahwa sebelum kedatangan Kristus kedua kalinya, orang pilihan dipersiapkan untuk menjadi sempurna di dalam iman. Alkitab mencatat menjelang akhir zaman akan menjadi masa-masa yang sukar. Sesungguhnya di masa sukar itulah iman kita diproses dan juga dimurnikan. Yang ketiga, ketika nilai-nilai moralitas manusia dunia semakin rendah. Saudara bisa baca di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Keadaan manusia di akhir zaman. Di hari-hari terakhir, orang yang kuat akan semakin berkuasa dan orang yang lemah akan semakin terpuruk. Karena itu saudaraku yang kekasih, di hari-hari terakhir orang yang takut akan Tuhan semakin dimurnikan. Sementara orang dunia akan semakin jahat. Yang kuat makin berkuasa, yang lemah makin tertindas. Itulah sebabnya pada saat di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang panen dilaksanakan antara
gandum dan ilalang akan dipisahkan. Dia akan memisahkan antara gandum dan ilalang. Demikian yang Tuhan Yesus katakan. Gandum akan disimpan dalam lumbung, sementara ilalang akan dimusnahkan dalam api. Di zaman akhir yang baik akan bertambah baik, sementara yang jahat akan semakin jahat. Yang berikut, yang keempat, ketika Tuhan kita mengatakan bahwa kita harus bersatu, tubuh Kristus harus bersatu, berarti saudaraku yang kekasih, ini sebuah pesan. Ketika tubuh Kristus dapat kembali bersatu, ini sebagai salah satu syarat atau tanda. Dan Alkitab mencatat kerajaan yang terpecah tidak akan dapat bertahan. Tetapi di akhir zaman Allah akan memulihkan gerejanya. Amin saudara. Saat tubuh Kristus dipersatukan, terbentuklah suatu pasukan Allah yang besar dan memiliki kekuatan yang dahsyat untuk memerintah di bumi ini bersama Kristus. Karena itu saudaraku yang kekasih, marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan kita kemudian nanti didapati sebagai orang-orang yang jahat bagaikan ilalang yang nanti akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Biarlah kita semakin hari semakin baik, semakin kudus, dan semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini kami diingatkan bahwa kami harus bertobat. Bertobat adalah sebuah keputusan yang didasarkan dengan sebuah kesadaran bahwa kami membutuhkan Tuhan. Dan karena itu ketika kami sudah bertobat, kami harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Mampukan kami bukan hanya mendengar, bahkan menjadi pendengar yang setia, tetapi kami menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.